Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal migrasi dari Windows ke Linux ya. Jadi ini ada contoh yang migrasi dari Windows ke Linux. Alasannya supportnya akan segera berakhir, alasannya drivernya nanti nggak support, bugnya nggak diperbaiki, terus apa mana ya? Takut fitur-fitur baru, terus takut jadi makin lambat dan seterusnya ya. Ini juga ada ya yang ngomong, oh Windows melakukan gini 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 gini, yang salah satunya adalah apa ya iki, karena yang Windows 10 harus bayar berapa gitu untuk license ya. Nggak tahu lagi kalau apa yang terjadi kalau nggak bayar, tapi ini ngomong seperti itu. Terus orang yang sama ini ngomong, Microsoft Edge nggak bisa dipakai kalau nggak melakukan aktivasi Windows 10 11. Ini nggak tahu apa, kalau sudah punya Windows kan mestinya sudah aktivasi ya. Terus kita bahas dari sinilah ya. Penulis punya catatan ini support berakhir. Nah, emang apa sih masalahnya kalau support itu berakhir? Karena ya komputer yang masih Windows XP, Windows 7 itu jalan oke-oke saja ya, walau supportnya sudah berakhir. Komputernya masih jalan, programnya masih jalan, selama oke, ngapain sih? Dan ya, support itu apa maksudnya? Support itu emang kalau ada masalah bakal diberitahu sama Microsoft ya. Karena ya seringnya troubleshooting ada masalah pada komputer itu, kita itu dapatnya bukan dari websitenya Microsoft ya. Mungkin di Microsoft ada help, ada apa-apa, kadang bisa membantu, tapi seringnya enggak. Support itu kita dapatkan dari forum-forum bebas, bahkan dari forum Microsoft khusus ya, yang ada banyak tenaga ahli. Itu jawabannya kebanyakan cuma omong kosong, omongan gak tepak, wis pokoknya asal jeplak podo karo mekanik, gak ngerti apa-apa pokoknya ngomong. Karena masalahnya kadang spesifik sekali, tapi solusinya solusi general. Jadi kalau masalahnya adalah support, apa support yang dimaksud? Emang kalau ke Linux dapat support? Boleh, makin sulit lagi. Kalau support di Linux itu kita bisa cuma tahu dari user yang lain. Jarang sih sekali kita dapat info dari developer. Sama-sama user, sama-sama yang tahu, baru gitu bisa bantu. Jadi soal support, mau yang Microsoft, mau yang Linux, itu sama saja sulit cari solusinya. Kita dapatnya bukan dari Microsoft, bukan dari Linuxnya, bukan dari provider Linuxnya. Kita dapatnya dari sama-sama user. Terus apa maksudnya support? Memang kalau dihentikan apa problemnya? Terus soal driver itu katanya kalau nggak ada support, kita nggak dapat driver baru, barang baru, nggak ada drivernya. Sebentar, emang yang bikin driver itu Microsoft? Kan enggak. Yang bikin driver itu adalah pembuat hardware-nya, webcam-nya, mouse gak usah ya. Printer, scanner, wifi, apa mana? Kan dari situ, dari yang menyediakan itu, VGA card. Kan dari mereka, dari vendornya masing-masing. Kita dapat driver bukan dari Microsoft. Pengembangan software macam-macam kita dapatnya dari masing-masing pembuat hardware-nya. Dan justru ya, pembuat hardware itu lebih banyak buat software untuk Microsoft, walau untuk Microsoft yang lama sekalipun. Driver ini malah justru jadi masalah yang sangat besar di Linux. Jadi Linux itu malah pokoknya driver itu jadi sumber utama masalah pada Linux. Drivernya nggak up to date ya, bahkan belum dikembangkan,
Kalau yang sudah ada pun seadanya, nggak maksimal, ono sing kurang. Apalagi soal driver untuk video card, itu minimalis sekali yang di Linux. Kalau cardnya bukan Nvidia nggak disupport misalnya, cardnya pakai ATI, walah wis susah cari driver di Linux itu. Terus mengharapkan driver-driver yang baru, malah Linux yang lebih susah drivernya. Untuk install printer aja kadang susah, harus dari merek sangat terkenal untuk supportin yang Linux. Kalau di Windows ya pasti ada lah, karena dari banyak pembuat hardware itu bikin drivernya di Windows. Tentu ada hambatan, misalnya supportnya Windows cuma Windows 10, ya wis yang Windows 7 terpaksa upgrade kan ya. Atau Windows 10 nggak support, cuma support sampai Windows 7, ya terpaksa komputernya nggak di-upgrade dari Windows 7 atau Windows XP. Ya, tapi driver itu lebih banyak disupport di Windows, bukan di Linux. Terus satu lagi ya, soal takut kena virus. Nah, uniknya orang-orang itu banyak yang lambatnya komputer itu karena diinstali antivirus sebanyak-banyaknya. Penulis pernah lihat ada yang instali 5. Ada Defender, ada merek 1 merek, 2 merek, 3 merek, 4 merek. Merek pertama, merek kedua, merek ketiga, merek keempat. Ono 5 antivirus. Apa yang penulis lakukan? Tak matikan kabeh. Kenapa? Antivirus itu butuh sesuatu untuk menyebar. Nah, apa sih sumber menyebarnya Windows itu? Virus di Windows itu ada Samba, ada service remote access manager atau apalah sih. Nah, yang penulis maksud service itu yang seperti ini ya. Matikan sudah semua service yang nggak perlu. Coba lihat servicesnya penulis itu termasuk sangat sedikit, sampai saat ini tok lo ya. Contoh-contoh services yang sering jadi sumber serangan itu apa? Di IP helper ini, terus connection ini, list service ini, mana lagi, NetBIOS sendiri gak ketok. Ada server, nah ini workstation. Nah ini penulis disable semua wis. Bahkan yang untuk Microsoft Store, distribution Opera jenenge itu, background intelligent transfer service, penulis matikan semua. Dan efeknya apa? Virus mau nyerang susah. Karena apa? Karena virus nyerangnya itu ya dari fitur-fitur yang ada di Windows. Kalau itu dimatikan, ya wis dia nggak akan bisa nyebar. Kita nyalakan, aktifkan cuma yang betul-betul perlu saja. Kalau nggak perlu ya di disable. Ini mungkin sudah waktunya dimatikan juga ya. Pokoknya remote ini ya, kalau iki gak iso bukan ya. Remote itu dimatikan semua, sebanyak mungkin dimatikan, sehingga ya virus itu bakal susah untuk nyebar. Dan ya sebenarnya dari virus pun ada problem ya. Ini contohnya Linux backdoor. Ini artikel 2 minggu lalu, termasuk baru 5 April ya. Kenapa sampai ada backdoor seperti ini? Nah, bedanya itu ini ya. Kalau di Windows, virus itu ngembangnya, nyebarnya itu dari orang lain berusaha nge-crack kelemahannya dari Microsoft. Nah, kalau di Linux seringnya itu problemnya dari developernya. Kenapa dari developernya? Karena developernya itu orang banyak dan banyak sekali, terus ada yang jahat terus memasukkan sesuatu sehingga jadi backdoor, jadi sumber dari virus. Jadi ya uniknya seperti itu ya. Di Microsoft itu yang buat OS-nya orang satu, tapi yang buat aplikasinya banyak. Nah, virus sumbernya dari aplikasi. Nah, di Linux yang buat
OS-nya orang banyak. Jadi ada orang yang jadi salah satu bagian OS-nya yang memasukkan backdoor sehingga bisa langsung jadi sumber untuk men-take over komputer-komputernya orang, ambil data atau seterusnya. Bedanya seperti itu. Jadi ini ada di Linux. Ini tentu orang Microsoft ya. Terus soal perbaikan bug. Nah, ini orang itu kan kadang update biar memperbaiki bug, memperbaiki bug. Tapi satu hal, biasanya update itu tidak hanya bug fix, tapi juga tambah fitur yang kadang kita nggak perlu, yang ternyata membuat komputernya lambat. Nah, ini ya, mungkin ada keluhan, bugnya nggak bisa diperbaiki. Nah, kalau Linux itu problemnya lebih kritis lagi. Bugnya mungkin diperbaiki, tapi setelah itu akan muncul bug-bug yang jauh lebih parah lagi. Ya samalah kalau Windows seperti itu, tapi kalau di Windows lebih ketat karena ya ada timnya. Kalau di Linux kadang bug itu ditemukan lama sekali karena yaitu tadi, karena yang mengendalikan itu wis kerepotan gitu loh, karena saking banyaknya tugas. Jadi untuk soal bug, Linux pun ada, dan sayangnya di versi baru Linux itu lebih sering terjadi kerusakan macam-macam. Terus ini juga ada keluhan kalau interface-nya berubah, tombol klik kanannya berubah. Emang Linux nggak gitu? Linux itu malah lebih parah perubahannya, malah lebih kacau lagi berubahnya, lebih ekstrim lagi, tampilannya jadi berubah macam-macam. Dan yang satu penulis benci itu adalah karena perubahannya itu bikin lambat. Mana sih? Ya ini ada yang ngomong kemundurannya Ubuntu karena sudah pakai macam-macam, karena OS-nya macam-macam, tapi nggak begitu perlu. Nah, ini juga ada orang yang nggak rekomendasi Ubuntu ya, terutama karena dari sisi updatean macam-macam ya, update softwarenya, padahal itu nggak begitu perlu ya. Terus mana lagi? Ini juga masalah di Linux juga dari Red Hat. Yang jadi masalah itu adalah karena XORG ya. XORG new slow. Nah, ini masalahnya, no one is left to run XORG. Nah, ini yang masalah besar ini ya. Padahal XORG itu adalah dasar dari desktopnya Linux. Linux itu jalan pakai desktop yang softwarenya adalah XORG. Terus ada lain-lain, ada GNOME, ada KDE di atasnya XORG ini. Nah, kalau XORG ini nggak ada yang merawat, lah yuk parah toh ya. Yang penulis keluhkan lagi adalah XORG ini lambat ya, lambat sekali wis. Penulis itu ya apa ya? Penulis itu taunya kalau pakai Ubuntu, yang Ubuntu masih layak pakai itu adalah yang tahun 2012. Kalau pakai yang lebih baru selain dari GUI-nya kacau, itu entah mengapa itu komputer itu lambat. Dulu Ubuntu itu bisa jalan di memori 2 GB. Sekarang sudah nggak bisa lagi. Memorinya butuh besar sekali. 4 GB pun kurang. 4 GB pun terasa sangat lambat. Saking parahnya seperti itu. Dan itu sumbernya adalah XORG ini. Jadi sayangnya XORG ini nggak bisa kencang. Kalau Windows yang bikin kencang itu adalah software-software bawaannya. Begitu software bawaannya dihilangkan semua, misalnya pakai privacy.exe, itu Windowsnya bakal cepat. Instan, reaksinya instan. Ya contohnya penulis ini pakai komputer memori 2 GB 1,5 GHz. Lambat kan kayak tapi ya ini buktinya ya lumayan lah responnya. Nggak lambat kan ini ya. Loh. Jadi yang masalah pada Linux itu adalah lambat. Terus setelah itu ya soal driver tadi. Driver itu sangat kurang sekali.
mau install printer itu sangat kesulitan, harus mencari persamaannya, harus mencari apa jenenge trik-triknya, dan itu pun hanya merek yang terkenal. Kalau merek nggak terkenal, wis jangan harap ada support di Linux. Jadi ya menurut penulis si Mas ini ya kurang pas lah. Orang itu entah kenapa ya kok suka upgrade ya. Apa sih gunanya upgrade itu? Kalau misalnya yang kerja sekarang ini oke saja, wis gak usah di-upgrade lah. Kalau masalahnya dari security, coba dibaca itu security karena apa. Kalau karena Samba, karena ya fitur-fiturnya Windows, hilangkan itu. Nggak usah update, tapi hilangkan fitur yang bikin bahaya itu. Kalau virus nggak ada tempat nyerang, ya dia nggak akan bisa nyebar. Lagi pula sekarang koneksi kita kan pakai internet ya. Koneksi internet itu ya artinya kalau ada virus yang masuk ke komputer kita, itu sumbernya dari aplikasi yang kita download. Selama kita hati-hati terhadap aplikasi yang kita download, ya kita nggak akan kena serangan virus aplikasi atau program dari email. Tapi kalau emailnya kita pakai browser, pakai Google Gmail gitu misalnya, itu sudah di scan otomatis. Kadang kita mau download di scan dulu sama emailnya, itu kan bagus, kita kan jadi bebas dari virus. Nah, yang sering masalah kalau kita download aplikasi yang nggak jelas, dan aplikasi itu connect sendiri ke luar. Nah, itu masalah. Tapi ya, itu sebenarnya kita bisa deteksi kan. Kalau misalnya kita gunduli Windows sampai betul-betul gundul, kita bisa tahu lah apa koneksi keluar. Ini contoh, koneksi keluar sedikit sekali. Nah, ini bisa kita pakai untuk mencegah virus. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.